Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Arti penting analisis terhadap laporan keuangan: pertama, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Kedua, merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan. Ketiga, sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Pertama, sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Kedua, bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembandingan yang dapat dilakukan: pertama, membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis, atau rasio industri dalam waktu yang sama. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. 2. Rasio aktivitas atau activity ratio. 3. Rasio liabilitas atau leverage ratio. 4. Rasio kemampuan menghasilkan laba atau profitability ratio. 5. Rasio pertumbuhan atau growth ratio. 6. Rasio penilaian atau price earning ratio. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 3 macam rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Untuk mengukur rasio likuiditas, di sini kita pertama gunakan current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar atau biasa disebut dengan current assets meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Utang lancar atau current liabilities meliputi utang pajak, utang bunga,
utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Menurut Bambang Rianto, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current ratio sebesar 3:1, yang berarti setiap utang lancar sebesar Rp1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp3. Perhitungan rasio likuiditas yang kedua, cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Ukuran rasio likuiditas yang ketiga, quick ratio atau acid test ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Perhitungan dari quick ratio yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan hutang lancar. Rasio keuangan selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Atau pengertian yang lainnya, kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Di sini ada dua untuk perhitungan rasio solvabilitas. Debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aset atau total aktiva. Debt to equity ratio sama dengan jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Jumlah modal sendiri adalah jumlah aktiva dikurang dengan jumlah utang. Rasio rentabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Cara penilaian rentabilitas ada dua, rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi atau earning power, perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas ekonomi sama dengan earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan modal sendiri ditambah modal asing dikali 100%. Rumus yang selanjutnya untuk rentabilitas ekonomi yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Sementara rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan hanya modal sendiri yang bekerja di dalamnya. Rentabilitas ekonomi untuk modal sendiri yaitu EAT atau earning after tax atau di sini laba bersih dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Baiklah untuk rekan-rekan semua, pada pertemuan kita kali ini terdapat 6 soal tugas sesuai dengan perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Untuk yang pertama, diketahui total aktiva lancar 2 juta dan total utang lancar 500.000. Maka berapakah besarnya current ratio dan apa artinya? Kedua, diketahui jumlah kas Rp500.000, efek Rp100.000, dan utang lancar Rp400.000. Maka berapa besarnya cash ratio dan apakah artinya? 3. Diketahui jumlah kas Rp500.000,
efek Rp100.000, dan utang lancar Rp400.000. Jumlah piutang sebesar Rp50.000. Maka berapa besar quick ratio dan apa artinya? 4, yaitu diketahui jumlah aktiva 450.000, jumlah utang Rp300.000. Maka berapakah besarnya rasio solvabilitasnya? Kelima, diketahui suatu perusahaan mempunyai jumlah modal sebesar Rp200.000 yang terdiri dari utang Rp100.000 dengan bunga 10% per tahun. Dan juga terdapat modal sendiri Rp100.000. Keuntungan yang diperoleh selama setahun sebesar Rp40.000. Maka berapa besarnya rentabilitas ekonomi dan apa artinya? Keenam, dengan menggunakan data soal nomor 5, di sini ditambah diketahui pajak pendapatan sebesar Rp12.000. Maka berapakah besarnya rentabilitas usaha dan apakah artinya? Oke, keenam tugas ini silakan mahasiswa jawab secara individu dan dikumpulkan pada ruang tugas di web kita. Oke, apabila ada pertanyaan yang ingin mahasiswa sampaikan, dapat disampaikan pada forum ruang diskusi. Nah, untuk pertanyaan di sini silakan mahasiswa ajukan sampai dengan minggu depan. Sekian dulu materi kita pada pertemuan ini. Nah, untuk tugas yang tadi, mahasiswa mengumpulkannya paling lambat itu adalah 7 hari dari tanggal hari ini. Oke, selamat mengerjakan tugasnya dengan baik dan jangan terlambat pada saat kalian mengumpulkan tugasnya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai ketemu lagi pada mata kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.